Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa melanjutkan pembahasan Qawaid Quraniyah, 50 kaidah dari Al-Quran terkait dengan kehidupan, di mana kita sudah sampai di kaidah yang ke-21, Al-Qaidatul Hadiyatu wal Ishrun. Dan kaidah ini berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Surat 9 ayat 119. Dan Masya Allah, kaidah ini adalah penutup dari kisah yang Allah singgung sedikit, Allah isyaratkan terkait 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, yang mana mereka ini khulifu, mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk karena sebab tertentu, bukan karena kemunafikan. Dan kisah tadi tentang 3 orang sahabat ini Allah Subhanahu wa taala singgung di surat At-Taubah ayat 117, 118 dan ayat tadi yang kita jadikan kaidah, yaitu ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah berfirman, sungguh Allah telah mengampuni nabinya, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti beliau di sa'atil usrah, di perang Tabuk. Allah sebut perang Tabuk dengan sa'atul usrah, waktu yang sangat sulit, waktu kesulitan. Setelah sempat hati mereka ini, sebagian di antara mereka hampir berpaling, hampir menyimpang. Kemudian Allah ampuni mereka. Sungguh Allah sangat sayang dan sangat mengasihi terhadap mereka. Pun demikian Allah telah mengampuni 3 orang yang tertinggal dari pasukan perang Tabuk, sehingga tatkala telah sempit bagi mereka bumi ini, padahal bumi luas, dan telah sempit pula jiwa mereka, lalu mereka juga telah menyangka dan menduga dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat berlindung selain daripada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah.
Maka kemudian Allah mengampuni mereka agar mereka benar-benar bertaubat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang benar-benar maha memberikan taubat dan maha mengasihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kisah mengenai 3 sahabat ini sendiri dipaparkan lengkap dalam Sahih Bukhari dan buku-buku hadis lainnya, Sahih Muslim dan semisalnya. Bahkan Imam An-Nawawi menukilkannya lengkap di dalam Riyadhus Shalihin, di mana 3 sahabat yang dimaksud adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibnu Rabi' radhiyallahu anhum. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibnu Rabi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Kisahnya adalah tatkala kaum muslimin sedang sibuk menyiapkan diri mereka untuk ikut serta dalam perang Tabuk. Tetapi 3 orang ini yang sebenarnya siap, terutama Ka'ab bin Malik yang paling muda dari ketiganya, yang bahkan sudah menyiapkan perbekalan dan persenjataan. Tetapi entah mengapa dia mengisahkan sebagaimana berikut. Kata beliau, saya tidak pernah tertinggal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh jihad beliau kecuali jihad di perang Tabuk. Meskipun saya memang tidak ikut perang Badar, tetapi Rasul tidak mencela saya, tidak pula mencela orang-orang lain, sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar, karena memang tadinya rencananya atau kita mengira Nabi hanya keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy dan bukan untuk kemudian berperang. Saat perang Tabuk sendiri, saya belum pernah merasa lebih kuat dan lebih longgar dan lebih mudah daripada keadaan saat itu. Bahkan saya sampai menyiapkan 2 kendaraan, 2 hewan, dan belum pernah saya lakukan hal itu, mengumpulkan 2 hewan, kecuali pada perang Tabuk. Tetapi meskipun demikian, Ka'ab bin Malik saat kaum muslimin sudah berangkat, ternyata beliau tetap saja menunda-nunda keberangkatan sehingga tertinggal. Sepeninggal Rasul dan kaum muslimin, sangat gusar dan sedih hatilah Ka'ab bin Malik. Terlebih melihat ternyata yang tidak ikut dari kalangan kaum muslimin di Madinah adalah orang-orang yang memiliki uzur yang syar'i, uzur yang dibenarkan, atau orang-orang munafik. Maka menjelang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah pulang dari Tabuk, Ka'ab bin Malik ini sempat berpikir, saya berdusta tidak nih jika seandainya Nabi bertanya kepada saya mengapa saya tidak ikut jihad di perang Tabuk agar saya lolos dari kemurkaan beliau. Tapi lama-lama kemudian Ka'ab bin Malik sadar bahwasanya kejujuran meskipun beresiko tapi tetap merupakan pilihan terbaik. Sehingga kemudian keinginan untuk berdusta tadi hilang, terkikis. Dan ketika sudah berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang munafik yang lainnya pada berdusta, pada bohong, beralasan yang tidak benar, maka Ka'ab bin Malik terus memberanikan diri untuk mengatakan apa adanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya kemudian bertanya kepada Ka'ab bin Malik, "Mengapa engkau tertinggal tidak ikut?"
Bukankah engkau telah menjual dirimu untuk membela Islam? Kata Ka'ab, iya, sungguh demi Allah. Dan wahai Rasulullah, seandainya aku duduk dengan orang lain di dunia ini dan kemudian saya beralasan terhadap orang tadi, siapapun dia selain Anda, niscaya alasan saya akan diterima. Terlebih saya memiliki kemampuan berdebat. Dan kau tahu saya adalah pujangga. Tapi demi Allah saya tahu, andai saya membohongi engkau wahai Nabi SAW dengan sebuah kebohongan yang membuat Anda sempat kemudian percaya pada saya, bahkan senang, tidak marah, maka pastilah tidak lama kemudian Allah akan memberitahu kejadian sebenarnya dan membongkar kebohongan saya. Demi Allah wahai Rasul, saya tidak memiliki uzur apapun. Bahkan saya merasa kuat, lebih kuat daripada kondisi lain. Tapi saya tertinggal. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab, karena engkau sudah jujur maka berdirilah sampai kemudian nanti Allah memberikan putusan tentang engkau. Dan hal yang sama terjadi pada dua kawannya Ka'ab, yaitu siapa? Yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi'. Sejak saat itulah Nabi melarang kaum muslimin berkontak dengan mereka, melarang kaum muslimin mengucapkan salam, berbicara, diskusi, dan seterusnya terhadap tiga orang ini. Mereka diboikot oleh Nabi SAW. Itulah yang dimaksud kemudian bumi terasa sempit bagi mereka, sekalipun bumi itu luas. Mereka merasa terasing di Madinah. Ka'ab lebih muda daripada dua kawannya, sehingga Ka'ab cenderung lebih tabah. Sementara dua kawannya tadi setiap hari hanyalah menangis, sedih, menyesal. Ka'ab masih pergi sholat ke masjid, bahkan masih ke pasar dan seterusnya, tapi tidak ada yang mau bicara dengan dia. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, ada utusan Raja Ghassan. Ghassan adalah orang-orang Arab yang berada di wilayah Romawi, di Syam. Dan mereka memang terkenal saat itu memusuhi kaum muslimin. Raja Ghassan mengirimkan utusan kepada Ka'ab bin Malik membawa surat yang mana isi surat tersebut menyinggung tentang bahwasanya telah sampai kepada Raja Ghassan berita bahwa Nabi Muhammad, temanmu ini, telah mengucilkan engkau. Maka datanglah kepada kami, bergabunglah bersama kami, niscaya kami akan memuliakan engkau. Godaan yang luar biasa dahsyat, godaan untuk kemudian berpindah haluan. Tetapi tidak, Ka'ab bin Malik tidak serendah itu tekad beliau. Pikiran beliau tidak sependek itu. Sehingga kemudian Ka'ab mengatakan, ini juga ujian. Lalu kemudian beliau membakar surat tadi. 40 hari berlalu hingga kemudian datanglah utusan dari Rasulullah SAW menemui tiga sahabat ini di hari ke-41 dengan mengatakan bahwasanya Rasul memerintahkan kepada engkau, khusus engkau karena engkau masih muda, agar engkau menjauhi istri engkau. Maka Ka'ab bertanya, saya ceraikan atau tidak? Kata utusan ini, tidak. Engkau hanya diperintahkan untuk menjauhi dan jangan mendekati.
Sebenarnya perintah ini juga disampaikan kepada dua kawannya Ka'ab, tetapi mereka diizinkan untuk bersama istri karena mereka tua, diberi keringanan. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlalulah 10 hari sehingga menjadi 50 hari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak bicara mereka, pun kaum muslimin tidak mengajak bicara mereka, hingga akhirnya di subuh hari terakhir ini Ka'ab bin Malik ketika sudah sempit dada beliau, sudah sampai mungkin di titik di mana Ka'ab sudah sulit menahan kesabaran. Tiba-tiba datang seorang utusan dari Rasul. Saya mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Bergembiralah di hari ini. Maka segera langsung Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur. Kemudian Ka'ab bin Malik saking gembiranya menyerahkan bajunya yang cuma satu-satunya ke orang ini yang datang membawa kabar gembira. Kemudian Ka'ab bin Malik diperintahkan menjumpai Rasul. Karena Ka'ab tidak memiliki pakaian lagi, maka dia meminjam baju untuk kemudian dipakai bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau sudah mendekati Rasul, orang-orang berduyun-duyun bangun, kemudian memeluk Ka'ab. Dan Tolhah lah orang muhajirin yang paling sigap kemudian menyambut Ka'ab. Sehingga kata Ka'ab, saya tidak bisa melupakan momen Tolhah tersebut, Tolhah bin Ubaidillah. Mereka mengatakan, selamat, taubat pun diterima Allah. Selamat. Akhirnya sampai lengkap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk." Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari terbaik yang engkau lalui semenjak engkau dilahirkan oleh ibu engkau. Ka'ab bertanya, wahai Rasul, ini dari engkau atau dari Allah? Hadis atau ayat? Dia menjawab, justru dari sisi Allah. Kemudian ada kisah lanjutannya lagi. Tetapi pada akhirnya kemudian yang intinya adalah Ka'ab ingin menyumbangkan harta beliau sebagai bentuk taubat, tapi Nabi SAW menahan. Jangan engkau berikan semuanya, sebagiannya saja. Sehingga kemudian firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, benar-benar menjadi kaidah yang luar biasa dalam kehidupan agar kita tidak hanya jujur, tidak hanya bertakwa, tetapi juga berada satu barisan bersama orang-orang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Allah tidak hanya merintahkan usduku, jujurlah, tetapi juga memerintahkan wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Banyak dampak positif kejujuran, dan ketika kita bersama orang-orang yang jujur, maka kita lebih mudah untuk kemudian terjaga dari kedustaan. Kita terbiasa dalam lingkungan yang jujur, karena memang sulit ada orang jujur tetapi lingkungannya tidak jujur, dia akan mendapatkan banyak kesusahan. Karenanya mari kita kemudian satu persatu saling menasihati, mewujudkan lingkungan kerja yang jujur, lingkungan masyarakat yang jujur, dalam rumah keluarga yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin, agar kita masuk dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kita hidayah dan taufik, menjadikan orang-orang Islam kita orang-orang sangat jujur, sehingga kemudian dikagumi oleh orang-orang di luar Islam atau sesama Islam juga, sehingga kemudian semakin tinggilah
dan harumlah nama agama ini. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.